Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Haleluya. Kembali kita datang pagi hari ini untuk kita sama-sama beribadah. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kembali Tuhan boleh undang kami untuk kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau hadir memberikan kami tetap kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buat setiap kita yang merasakan terus kebaikan-kebaikan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian di hadapan Tuhan. Denganmu Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kita sama-sama katakan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, tidak semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kata pujian dengan sepenuh hati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tanamkan di hati, tidak semua yang Tuhan. Sungguh tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sungguh tangan-Mu Tuhan. Yes Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sungguh tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi
kedamaian dari Tuhan yang melingkupi setiap kami. Tangan Tuhan yang menggapai setiap kami. Tangan Tuhan yang menundungi setiap kami. Tangan Tuhan yang melindungi setiap kami. Maka dari itu Tuhan, izinkan kami terus menyembah-Mu. Izinkan kami terus untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami katakan Engkau yang terhebat, Engkau yang berkuasa. Thank you Lord. Tangan-Mu Tuhan yang melintang setiap kami. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. For God creates all things beautiful in His time. Kami percaya Tuhan, karena Engkau menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya, maka kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Tugas kami jalani saja semua trek dalam hidup kami, semua etape dalam hidup kami. Berlari-larilah terus sampai kami mendapatkan diri kami di garis akhir, dan akhirnya kami memperoleh mahkota dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, sekalipun di dunia saat ini banyak sekali badai yang terjadi sebagai dampak dari badai COVID-19, tapi kami yakin dan percaya di balik badai utama yaitu badai COVID-19 dan segala dampak rentetannya, mungkin badai ekonomi, badai pekerjaan dan segala sesuatunya, di balik semua badai itu, kami percaya Engkau sudah siapkan sesuatu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya terjadi karena Engkau yang mempersiapkannya sangat-sangat sempurna. Pertama katakan, kami bersyukur kepadamu selama Kau baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi, besar setiamu. Kami bersyukur sebab kejadian kami pasti selalu dahsyat dan ajaib. Karena ajaib apa yang Kau perbuat di dalam diri kami dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Karena itu kami membuka hati kami, jiwa kami, ruh kami diberikan makanan rohani, yaitu firman iman, firman yang hidup, yaitu Yesus. Biar Engkau ada di dalam hati kami, sehingga kami mampu melihat seperti apa yang Kau lihat. Oh, di balik semua badai yang ada ini, ada karya terindah yang Kau sudah siapkan. Dan karena Engkau ada di dalam diri kami, Engkau akan bawa kami menembus badai itu Tuhan. Terus bentuk kami sesuai dengan kehendak, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Untuk berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar, merenungkannya, melakukannya, dan mengalami penggenapannya. Dan pada akhirnya kami bersaksi, membagikan kisah ilahi yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu di surga. Berfirman atas kami di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk para pemusik. Shalom saudara-saudara. Hari ini 10 Mei 2020. Bagi saya mencermati tanggal loh saudaraku. Hari ini 10 Mei ini H-10 dari tanggal yang saya sudah program dari 3 tahun yang lalu. 20 Mei 2020. Kalau saya berada masih di hadapan saudara saat ini di H-10 ini, saya benar-benar sudah berada dalam kondisi the final countdown. Hitung mundur saudara. Saya ingat 18 tahun yang lalu kurang lebih ya saudara. Tuhan izinkan di tempat sedang recording ini, dengan langkah berani saya bersepakat bersama dengan istri untuk merebut tempat ini, bukan karena uang kami, tetapi karena visi untuk jiwa-jiwa melalui pelayanan di wadah yang Tuhan bentuk namanya Kabar Baik. Hari pertama kami masuk ke sini, saya bawa istri dan anak-anak saya. Saya tidak pernah lupa kami masuk ke ruko Blok G nomor 7A ini. Dari mulut saya bilang begini saudara, Tuhan, terima kasih. Akhirnya ruko G7A Engkau beli dengan cara aku bisa ambil KPR. Terima kasih untuk semua proses, semua keuangan yang Engkau berikan, Engkau titipkan kepadaku. Ruko ini bukan milikku. Bahkan semua yang Engkau percayakan dalam hidupku bukan milik aku. Semuanya daripadamu. Semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Gak lama berselang, kira-kira 1 tahun, mungkin kurang dari itu. Apa yang terjadi saudara? Tuhan izinkan. Gak sampai setahun saya serah terima ruko ini. Gak sampai setahun ada badai ekonomi besar menimpa saya. Singkat cerita saudara, saya tetap keep pergumulan itu. Saya tetap tahan pergumulan itu. Sekali waktu ada seorang pengusaha yang sudah saya kenal lama telepon saya, "Tanto, saya mau bertemu." Oh iya baik. Setelah bertemu, saya ingat saya bersama istri saya bertemu di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Di dalam keterpurukan saya masih punya satu kendaraan, sebenarnya kendaraan toko saudara itu. Dan itu milik bersama dengan koko saya. Saya naik Kijang pickup. Saya bertemu dengan beliau. Beliau tanya, bagaimana pelayanan? Baik Pak semuanya. Karena saya tahu saudara, kita ini adalah kitab yang terbuka. Bukan menjadi seorang pengemis di hadapan orang. Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Gimana pelayanan jiwa-jiwa? Puji Tuhan Pak, baik.
Terus beliau bilang, gini Tangto, saya mau cerita terus terang. Sudah lama-lama sekali, setiap kali saya mau berdoa, ada suara panggil Tangto mari, panggil Tangto mari. Sedang terjadi sesuatu pada dia. Beliau tanya, apa yang terjadi Pak Tangto? Saya bilang, apa ya yang paling lika-liku pelayanan apa ada. Singkat cerita terus dikejar saudara. Sampai akhirnya saya bilang begini, maaf Pak, tidak ada maksud apa-apa ya Pak. Mungkin ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bapak. Boleh saya cerita Pak? Oh silakan, mana tahu itulah penyebab aku. Ada suara yang memanggil aku untuk manggil kamu dan istrimu. Saya bilang, Pak, saya sudah menunggak cicilan ruko G7A. Kepala cabang utamanya bilang, saya masih bisa tahan 1 bulan lagi Tangto. Saya sudah nunggak 3 bulan, harusnya disita. Saya masih bisa tahan 1 bulan lagi Tangto. Mana tahu ada mujizat. Saya langsung bilang sama kepala cabang utama itu, amin Pak, ada mujizat. Jadi Pak, bulan depan kalau saya tidak berhasil, kembali tidak berhasil membayar cicilan, maka apa yang sudah diserah terimakan kepada saya melalui sebuah akad kredit akan berbalik. Saya harus tanda tangan serah terima ruko ini lagi menjadi sita bank. Dan saya akan tulis di depan, gedung ini dalam pengawasan bank tertentu. Maaf Pak, saya sedang beriman. Tuhan buka jalan. Langsung beliau bilang ini, Tangto, sudah pasti itu penyebabnya. Saya dipanggil melalui suara. Setiap kali mau doa, sampai saya terganggu, saya masih panggil kamu. Oke Tangto, kalau gitu saya lunasi ruko itu. Saudara, apa yang sudah diserah terimakan Tuhan kepada pelayanan kabar baik melalui akad kredit, nyaris terjadi akan diserahkan kembali. Waktu itu ruko ini atas nama Ibu Tio Mari, istri saya. Nyaris diserah terimakan kembali kepada pihak Pak. Bersyukur kepada Allah. Sampai detik terakhir, sampai pada akhirnya, saya tidak pernah mengeluh kepada siapa. Saya berani ngomong begini karena saya sudah lalui saudara ya. Bukan untuk dikasihani, tidak. Sudah selesai itu belasan tahun yang lalu. Akhirnya Tuhan kembali bebaskan saya dari cicilan itu. Saudara, dalam perjalanan pelayanan ini ada banyak kali Tuhan menolong melalui Tuhan sendiri yang ngomong dalam doa dari beberapa hamba Tuhan. Saudara, bagi saya for sure pelayanan kabar baik ini bukan milik Tangto dan Mari istri saya. Pelayanan ini miliknya Tuhan. Tuhan yang membuka pelayanan ini. Kalau Tuhan sudah buka, siapa yang bisa menutupnya? Tidak ada. Saya masih percaya itu saudara. Kalaupun pada hari ini H-10 dari sebuah tanggal yang fenomenal dalam hidup saya tidak akan bagikan sebelum selesai saya lalui tanggal 20 Mei ini. Tapi saya percaya dengan sungguh saudara. Saya bicara ini masih H-10 saudara ya. Dan saya tidak jelaskan di sini. Di H day-nya nanti, di hari H itu apa yang akan terjadi, saya tidak akan bicara. Beberapa orang di antara pengerja tentu tahu apa yang akan terjadi.
Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bicara trust Him without borders, mempercayai Tuhan tanpa batasan. Walaupun kita adalah manusia yang terbatas, sangat mudah kita memperkatakannya, saudara. For sure, sangat mudah memperkatakannya. Tapi menjalaninya, mudahkah? Karena itu saudara, di tanggal 10 Mei, tema yang Tuhan taruh di hati saya, tema bulan Mei ini adalah His hand, tangannya. Menjadi fenomenal karena ada beberapa hal. Selain saya pernah berkali-kali melalui berbagai penglihatan, terutama yang paling berpengaruh pada saya adalah penglihatan pusaran air, saudara ya, pusaran laut. Tapi yang saya tahu tema bulan Mei tentang tangannya. Tuhan mau ajar kepada kita bahwa masih ada Tuhan yang tidak akan pernah terlambat untuk segera mengulurkan tangannya menolong. Itu di bulan Mei. Dan di minggu kedua ini, tanggal 10 Mei, tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah hand over, serah terima, yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum kita membacanya, saya jemput kita semua mendeklarasikan firman iman ini. Dan kita akan bacakan deklarasi ini. Saya jemput kita angkat Alkitab kita dalam nama Yesus. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, murid-muridnya itu 11 orang, saudara ya, menyembahnya. Alkitab jujur sekali menulis, saudara ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, yang naik ke bukit itu cuma 11 orang ya. Beberapa ragu-ragu. 2 saja, saudara, itu sudah 20%. Kan sudah beberapa 2 ya. Kalau 3 sudah nyaris 1/4. Saya lanjut. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya saudara, sebelum saya lanjut, begitu selesai saya baca ini, saudara ya, saya kan lihat ke atas gitu ya. Ini on the spot yang saya ceritakan, saudara ya. Saya lihat ada cahaya, saya nggak tahu hasilnya lihat ya.
Sudah ada cahaya di sini. Putih. Saudara, kabar baik. Salah satu motonya adalah beritakan, jadi perwarta kabar baik. Baik atau tidak baik, waktunya menjadi pewarta kabar baik dalam segala hal. Seolah Tuhan mau bilang dengan cahaya tadi, tentu kamu sudah berkatakan itu loh di H-10. Saya bilang sama Elvin yang akan menjadi penerus saya, ini tahun kedua saudara ya, saya berjalan, saya tanpa tahu saya harus bagaimana. Dan Tuhan tuntun dari satu penglihatan kepada penglihatan yang berikut, dari satu cahaya kepada cahaya yang berikut. Jadi apa yang saya lihat tentang cahaya yang barusan saya lihat, saudara, juga saya merasa seperti Tuhan bilang ya, ini tema tahun ini kan, be bright. Ayo tampil, bangkit. Jangan kamu hitung mundur secara salah. Hitung hari-hari dengan bijaksana, supaya bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Saudara, Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup saya bekerja sebagai seseorang yang bergerak di bidang provider proyeknya. Kalau proyek sudah selesai, maka proses berikutnya adalah kita akan hand over, serah terima kepada owner. Developer ketika dia bangun apartemen, dia pasarkan. Setelah selesai akad kredit, belum tentu apartemennya sudah selesai, saudara. Jadi belum bisa terjadi handover atau serah terima unit. Tetapi setelah proyeknya selesai, unitnya selesai, full furnished, baru bisa serah terima kunci, dan itulah handover. Serah terima, saudara. Tadi saya cerita soal kredit bank. Kredit bank, sebelum akad kredit di depan notaris sudah selesai, maka pihak bank tidak bisa mengatakan sekarang rumah ini atau unit ini sudah menjadi milik Anda yang mengajukan kredit. Belum bisa handover. Berarti harus selesai dulu, baru bisa handover. Seorang diplomat, korps diplomatik, ketika dia diutus menjadi diplomat, jadi duta besar, jadi konsulat jenderal di luar negeri, maka negara akan serah terimakan segala urusan mewakili negara yang ia wakili, saudara. Kalau ada kasus terjadi di negara tersebut, maka diplomat itu, duta besar itu bisa berbicara atas nama negara yang diwakilinya. Kenapa? Karena sudah dilakukan serah terima, handover. Urusan warga negara Indonesia di luar negeri, misalnya di United States of America, USA, apapun urusannya, maka duta besar itu sudah menerima kuasa mewakili negara Indonesia. Berarti dia harus mengerti segala hal tiba-tiba ya. Walaupun dia mungkin jurusan kuliahnya dulu mungkin adalah public relation, tapi dia harus mengerti segala hal. Contoh yang paling dekat adalah ketika Indonesia menjemput semua mahasiswa-mahasiswi dari China, Wuhan,
maka Komjen Indonesia di Provinsi Hubei tentu harus mewakili Indonesia untuk mengatur segala sesuatu sehingga bisa mengatur kepulangan. Padahal waktu itu sudah di lockdown negaranya. Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar dari Provinsi Hubei, apalagi di pusat kotanya, ibu kotanya itu Wuhan. Kok bisa keluar? Karena ada konsulat kita di sana. Seorang lulusan SMK, STM, saudara ya. Setelah dia lulus, ternyata dia diberi bengkel, dibukain bengkel. Dia harus menjadi kepalanya di sana. Nah, saudaraku, maka dia diserah terimakan tanggung jawab yang banyak. Di situ nanti di bengkel itu nanti ada teknisi-teknisi. Mungkin juga ada bagian admin, padahal dia tadinya di STM atau di SMK itu dia dari teknik mesin. Tapi dia harus menguasai admin, dia harus menguasai keuangan, dia harus menguasai pajak. Itulah kalau orang sudah diserah terimakan sesuatu, satu tugas, maka dia punya tanggung jawab yang lebih luas. Saudaraku, kalau seseorang diberikan tugas, tanggung jawab, tentu dia sudah harus terbukti dulu dalam tugas yang sebelumnya, dalam tanggung jawab yang sebelumnya dia sudah done, well done. Gak mungkin seseorang diutus menjadi duta besar, menjadi konsulat jenderal di luar negeri, kalau dia, maaf, sebagai camat aja misalnya ya, nggak bisa mengurus. Sebagai wali kota saja belum bisa mengurus. Pasti dia sudah terbukti dulu, sudah well done dalam sesuatu yang sudah dilaluinya, di tanggung jawab yang sebelumnya. Saya beri nama ini dengan istilah well passed. Sudah melalui dengan baik. Saya baru berani serah terima proyek setelah saya yakin bahwa apa yang dikerjakan oleh tim saya sudah well done. Baru saya berani handover, membicarakan berita acara serah terima. Kalau saya sendiri tidak yakin sudah well done, saya tidak akan berani ajukan BAST, berita acara serah terima. Saya nggak akan handover dulu, supaya nggak diklaim. Seorang siswa atau siswi SLTA, dia harus lulus SLTA dulu, baru berani mengajukan diri untuk kuliah, betul nggak? Bahkan seseorang yang sudah lulus, ketika SKHUN, surat keputusan hasil ujian negara belum keluar saja, banyak universitas yang belum bisa menerima pendaftarannya, betul? Oke lah, ijazahnya belakangan keluarnya, tapi SKHUN harus sudah keluar dulu bahwa dia memang sudah lulus. Saudaraku, saya percaya hidupku saat ini melalui berbagai tahapan, etape. Yuk kita selesaikan setiap etape sampai lulus. Apapun yang sedang saudara dan saya alami hari-hari ini, jalani saja, saudara. Kalau kita jalani bersama Tuhan, di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, percayalah saudara, sekalipun kita sedang berada di etape di sebuah tempat yang bernama lembah kekelaman,
saudara jalani saja. Karena ada Tuhan yang menjadi kepastian dalam hidup saudara dan saya. Di luar persiapan saya, saudara, saya tiba-tiba diingatkan tentang Mazmur 23. Saya berusaha connect nih, saudara ini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, saya mau kita lihat dari terjemahannya lembah kekelaman ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah the valley of death. Lembah kematian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yuk saudara, kita tidak akan di hand over sebuah tugas yang lebih besar, yang lebih indah, lebih dahsyat, kalau kita tidak selesaikan etapa kita saat ini. Satu pujian yang luar biasa bahwa Tuhan yang bersama kami, Dia pasti akan terus berjalan bersama dengan kami. Tangan-Mu Tuhan yang pegang hidupku. Amin. Kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Come on, we declare it. Ku tak takut, ku tak dekat, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang. Tangan-Mu yang pegang hidupku,
ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. For sure, saudara, saya mempersiapkan share firman ini, tapi saya merasa seperti ada aliran yang membawa saya. Saudara, saya percaya kalau kita selesai dalam satu fase dalam hidup kita, kita niatkan, bulatkan tekad kita mau kita selesaikan, kita nggak akan dibiarkan sendiri, saudara ya. Ada gembala baik, Mazmur 23. Gembala yang baik tidak akan pernah tinggalkan kita. Gadanya dan tongkatnya itu menjadi jaminan bagi kita, saudara. Amin. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara dan saya lalui, maka kebajikan dan kemurahan akan terus menyertai saudara dan saya. Ada mercy, ada kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Kita kembali kepada bacaan kita, Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara, ini Yesus yang memberi perintah kepada mereka. Yesusnya sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, ya saudara. Sudah bangkit. Tapi luar biasanya ke-11 murid itu ingat dan taat. Disuruh pergi berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11-11-nya berangkat, saudara. Luar biasa. Dengan segala risiko. Ayat 17-nya. Ketika melihat dia, berarti Yesus sudah menunggu di bukit sana, di puncak sana. Mereka 11-11-nya menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, saya mau share. Saya sudah persiapkan tanggal 20 April. H-30, saudara. Sebelum 20 Mei, saya sudah bulatkan tekad saya. Saya yakin Bapa saya, Yesus, menunggu saya. Di mana? Taman doa, rumah pengorbanan, menara doa, Salomo, Depok. Beberapa hari sebelum itu saya sudah berkecamuklah, saudara ya. Tapi saya tahu, saya merasakan sekali ada panggilan, saya harus datang ke sana. H-30. Itu kenanya hari Senin, saudara ya. Luar biasanya. Hari Sabtu, Ketua BPD minta nomor saya dari sekretaris Mina. Belum saya menjawab memberikan izin, Mina sudah WA saya lagi. Om, saya sudah kasih nomornya.
luar biasanya. Bapak Ketua BPD menelpon saya karena merasa Tuhan menyuruhnya menelpon saya. Secara jujur saya langsung ngomong, Bapak, bagi saya 18 April saya menerima mujizat karena Tuhan mau saya tidak ragu, terus melangkah saja. Dan yang luar biasanya, beliau berdoa di dalam salah satu bagian Tuhan, Pak Tamto, untuk air matamu selama 3 tahun ini, aku berdoa Tuhan kirim burung gagak di sungai keringmu. Saya bilang, Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya benar-benar berangkat ke sana. April tanggal 20. Nah, saudara-saudara, saya tentu masuk ke gua doa saya, Rum 25. Ada banyak hal untuk di sana. Tapi yang saya tahu Tuhan ingin teguhkan supaya saya tidak ragu, saudara. Dari situ saya bilang, Tuhan, saya mau uji tanggal berapa saya akan menelpon seseorang atau bertemu dengan seseorang berkaitan dengan tempat geria kabar baik. Kalau saya merujuk pada tanggal 5 Mei, saudara. Tahu saudara kenapa tanggal 5 Mei? Alasannya 5 Mei itu adalah H-15. Hari itu saya tanggal 20 April itu H-30. Jadi bagi saya satu masanya itu adalah 30 hari. Saya melihat ini sebagai oke, berarti tanggalnya adalah setengah masa. Kalau satu masanya 30, H-30, maka setengah masanya itu adalah H-15. That's why akhir terpilihlah tanggal 5 Mei. Kalau saudara ingat kisah tentang nanti kesudahan zaman, ya, satu masa 7 tahun, nanti ada yang disebut setengah masa 3,5 tahun. Yang kira-kira itu yang terjadi pada tanggal 20 Mei atas panggilan untuk ke rumah doa, bukit doa. Nah, ini pun yang terjadi. Ayat 17, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi Alkitab berkata, tetapi beberapa orang ragu-ragu, saudaraku. Berarti wajar, bisa dimengerti kalau ada orang sudah berada di bukit doa, ragu. Alkitab mencatat ini, anak kalimat terakhir ini tidak dihapus, saudaraku. Tapi tidak berhenti sampai di sana, supaya kita ada pembelajaran. Siapa bertelinga, dengar Roh berkata. Setelah 17b, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat, saudaraku, Yesus tidak tinggal diam. Yesus proaktif, dikatakan. Yesus mendekati mereka, 11 murid itu, baik yang ragu maupun yang tidak ragu, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberi kuasa. Saudara, ayat ini begitu menguatkan bagi saya. Sekalipun mungkin kadang-kadang keraguan berusaha muncul di dalam hati saya, berusaha muncul, tapi Yesus segera mengingatkan, jangan ragu.
Tam, jangan ragu. Segala kuasa ada padaku, Tam. Saudaraku, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan ragu ya. Naik ke bukit, sembah Dia. Walaupun dalam keraguan, tetap naik ke bukit saja, saudara. Doa, sembah Dia, saudaraku. Kalau bicara soal ragu, saudara, hari ini sudah hampir 10, saudara, bagi saya. Terlalu beralasan, dan saya percaya Yesus juga bisa mengerti deh kalau saya juga ragu. Tapi syukur kepada Allah, 20 April kemarin Tuhan bawa saya supaya saya tidak ragu, bahkan menetapkan tanggal 5 Mei untuk sesuatu yang harus saya lakukan. Hari ini sedang recording, saudara ya. Saya sedang bicara, direkam. Saya tahu nih, saudara. Sudah rasakan saat ini. Tanggal 10 Mei nanti, saya butuh dikuatkan. Dikuatkan oleh apa? Ini yang sedang direkam. Pasti tanggal itu Tuhan mau ngomong sama saya. Tam, dengar, aku lagi ngomong sama kamu. Yang saya lihat adalah wajah ini. Saya percaya hari itu Tuhan mesti ingatin saya. Tam, dengar, aku sudah ngomong sama kamu. Segala kuasa ada pada Yesus, saudara. Itu udah garansi yang paling tinggi. Saudara, kalau saya bikin produk ya, saya belum terkenal ya. Terus saya jual produk, saya tulis garansi Tamto. Siapa yang percaya, saudara? Paling anak saya yang percaya. Tapi orang lain belum bisa percaya, saudara. Siapa saya? Tapi ini yang memberi garansi adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Inilah yang menyebabkan para muridnya pede, bangkit kepercayaannya. Setelah bangkit kepercayaan, ada perintah yang diberikan, surat tugas yang diberikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, saudara. All nation. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kabar baik dari sebuah pelayanan kerohanian akhirnya bergerak menjadi wadah pemuridan, dan akhirnya juga buka sekolah formal, untuk menjadikan semua bangsa muridnya Kristus. Ada surat tugas, saudara. Sekarang ada tugas pada saya, ada tugas pada saudara. Amanat agung ini, Great Commission ini, bukan hanya pada saya, tapi ini kepada semua muridnya Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah. Yuk saudara, terimalah perintah ini, surat tugas ini. Surat tugas ini sudah di hand over ke tangan saudara. Terima, saudara, hand over ini. Jangan ragu, saudara. Dan Yesus supaya tidak ragu pada murid-muridnya, pada hati murid-murid supaya tidak ada keraguan lagi, Yesus langsung tutup dengan lifetime warranty, garansi seumur hidup. Dari mana saya bisa katakan itu? Ayat 20b berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tidak sampai sini. Aku menyertai kamu senantiasa, selalu. Aku menyertai kamu senantiasa selama 5 tahun. Oh tidak, saudara ya. Aku menyertai kamu sampai akhir hidupmu.
Bukan juga ternyata. Kalimat yang dipilih luar biasa. Inilah benar-benar lifetime warranty yang paling hebat di dunia, saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Dan saya juga percaya pelayanan Tuhan melalui kabar baik akan selalu disertai oleh kuasa dari pemilik komunitas kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai nanti saya menghadap Tuhan? Oh enggak, saudara. Sampai akhir hidup ya tahu? Enggak, saudara. Sampai akhir zaman. Karena itu saya percaya apa yang sudah Tuhan mulai tidak akan bisa diakhiri oleh manusia, karena Tuhan yang sudah memulainya. Apa yang sudah Tuhan buka tidak akan bisa ditutup oleh manusia. Karena Tuhan akan menyertai pelayanan ini bukan sampai akhir Mei 2020, bukan sampai akhir hidup tamu, bukan sampai akhir tahun ini, tapi sampai akhir zaman. Amin. Ada satu lagu luar biasa, saudara. Bagian kita selesaikan sampai akhir hidup kita. Tapi lihat bagiannya Tuhan. Dia tetap akan menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Saya percaya, saudara, 10 Mei ini, H-10 ini, Tuhan sedang bicara bukan kepada saudara. Pada hari ini juga pasti saya sedang ada di depan laptop saya, mendengar apa yang direkam pada hari ini. Tanggal berapa hari ini? Direkam 27 April. Saya ngomong gini sebelum tanggal 10 Mei itu, saudara. Ini baru 27 April. Karena Tuhan mengingatkan pada saya, pada saudara, tangan kuat Tuhan masih sanggup menolong kita. Sejemput para pemusik, kita sembah Dia, saudara. Saya percaya, saudara, apapun yang menjadi masalah dalam hidup saudara dan saya, tetap naik ke bukit doanya Tuhan. Berdoa, sembah Dia, saudara. Sembah. Anyakan keraguan. Kenapa? Karena segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup menolong hidupmu. Saya percaya 10 hari setelah hari ini ada berita besar. Ada berita besar. Ada berita besar yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kabar baik. Tugas kita tetap puji sembah Tuhan dan percaya tanpa ragu. Kita pujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis
setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setelah doa saudara, oh luar biasa Tuhan hari ini. Secara kalender H-10 ini mungkin ada hal yang sedang kami doakan, sedang kami hitung mundur menjelang 20 Mei 2020. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau sampaikan firman yang dahsyat. Kami gak boleh ragu, naik saja ke bukit Tuhan, sembah, berserah penuh kepada Yesus. Karena segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Kristus. Oh dahsyat Tuhan, dahsyat. Saat ini kami seluruh jemaat Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kristen Kabar Baik, kami bersepakat Tuhan, tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan sanggup menyertai kami sampai kepada akhir zaman, menyertai kami senantiasa. 21 tahun yang lalu ketika dimulainya pelayanan Kabar Baik, senantiasa Engkau menyertai perjalanan pelayanan ini. Engkau menyertai kami senantiasa hari ini H-10. Engkau terus senantiasa menyertai kami sampai hari H, di HD, di D. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan Engkau terus senantiasa menyertai kami semua, untuk kami terus melihat kekaryaan pelayanan, kuat tangan Tuhan kepada banyak jiwa di Kabar Baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga untuk setiap kami semua yang mungkin sedang berhadapan dengan permasalahan, baik di keluarga, di pekerjaan, ekonomi, pendidikan, apapun masalah yang sedang dihadapi. Tuhan, hamba berdoa setiap kami yang mendengar firman ini hari ini, kami mau naik ke gunungnya Tuhan, ke bukit Tuhan, menghadap Tuhan. Kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan jika ada tugas yang diberikan Tuhan atas kami akan jalankan itu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini menjadi firman iman yang akhirnya selalu tergenapkan dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati yang bahkan akan juga hamba pribadi dengar pada tanggal 10 Mei. Tapi hamba percaya Allah Roh Kudus tidak akan pernah selesai untuk mengerjakan mujizat yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang tidak ragu dan terus menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan,
Kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, kita tetap berdoa buat bangsa Indonesia, seluruh dunia, ya. Segala sesuatunya sudah dihalau COVID-19, amin. Ya. Pengumuman pertama adalah Bapak Ibu, kita tetap bersatu dalam doa setiap hari. Saya undang Bapak Ibu dan saudara, kita berdoa di rumah masing-masing. Saya undang, kita berdoa mulai hari Senin, Selasa sampai hari Minggu setiap hari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita ada doa pagi di rumah masing-masing. Ajak anggota keluarga berdoa bersama-sama. Lalu setelah itu pengumuman berikutnya adalah setiap hari juga kita ada menara doa Bapak Ibu. Ya, menara doa juga dilakukan di rumah masing-masing, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu jam 6 sore sampai jam 7 malam. Lalu hanya hari Rabu yang dilakukan jam 8 malam sampai jam 9. Ya, kita naikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk pelayanan di Kabar Baik dan juga untuk sekolah Kabar Baik. Amin. Ya, kita juga ada puasa, Bapak Ibu, kita doa puasa juga. Jadi Bapak Ibu yang memang rindu bisa terlibat di dalam, kita lakukan doa puasa setiap hari. Ya, setiap hari doa puasa yang lalu bisa dibuka itu jam 12 siang. Makan terakhir sekitar jam 9, lalu besoknya Bapak Ibu bisa buka jam 12. Kita sama-sama juga menaikkan doa puasa kita. Ya, setiap hari Sabtu juga ya, kita juga ada doa malam yang dilakukan jam 7 malam di rumah masing-masing. Kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Bapak Ibu. Jadi nanti akan di-share ya linknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung invite dan Bapak Ibu bisa bergabung dalam doa malam kita yang dilakukan setiap hari Sabtu. Dan kabar sukacitanya Bapak Ibu ya, sudah beberapa Sabtu ini sudah diadakan ibadah Sabtu ceria melalui YouTube GBI Kabar Baik ya. Jadi Bapak Ibu tolong himbau anak-anaknya sebelum jam 4 sore hari Sabtu sudah standby ya. Jadi anak-anak juga rindu untuk sama-sama memuji Tuhan, amin. Iya, jadi saya juga himbau lagi buat Bapak Ibu, ingatkan putra-putrinya untuk sama-sama mengikuti ibadah online Sabtu ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ya, itu saja pengumumannya yang saya sampaikan, dan seluruh kegiatan yang dilakukan di Gereja Kabar Baik masih diliburkan dan kita semua tetap lakukan semuanya di rumah. Amin. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan menyertai setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan dapat diberikan melalui ditransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini ya Bapak Ibu, bisa dicatat. Kalaupun ternyata Bapak Ibu dan Saudara tidak memiliki rekening BCA ini, bisa melakukan transfer melalui GoPay yang dilakukan oleh Ibu Tio Mari, Ibu Gembala kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh bisa bertanya kepada ketua CS-nya. Kalau memang rindu tapi tidak memiliki rekening BCA, bisa transfer, bahkan bisa memberikan persembahannya melalui aplikasi GoPay. Ya, itu saja. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama bacakan post statement ini di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.
Pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah gembala yang baik yang terus menuntun kami kepada rumput yang hijau keairan, yang selalu memelihara hidup kami. Bahkan sekalipun ada musuh kami, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan musuh-musuh kami. Dan luar biasanya kepada komunitas Kabar Baik, di hadapan musuh tanda petik virus corona dengan segala dampaknya, Engkau benar-benar menyediakan hidangan bagi kami di depan musuh-musuh kami di fase corona ini. Aksi Camp Care batch kedua sudah dilakukan. Oh, luar biasa. Dalam tempo kurang lebih 2 minggu, berkali-kali Engkau memelihara setiap jemaat, Engkau melawat setiap jemaat. Aksi Camp Care batch pertama, paket diakonia, dan aksi Camp Care batch kedua. Oh, kami percaya ini adalah bukti bahwa Engkau benar adalah gembala yang baik. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu yang adalah perlindungan bagi kami, itu benar-benar menjadi penghiburan bagi kami sehingga kami tidak boleh takut. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, bahkan umat-Mu di seluruh dunia. Oh, tangan kuat Tuhan terangkat, melepaskan berkat ilahi, terobosan ilahi, perlindungan ilahi kepada semua umat di Indonesia dan di dunia. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Darah Yesus bebaskan kami dari segala belenggu. Darah Yesus bebaskan kami dari cengkraman, ketakutan, keraguan dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada. Oh, darah Yesus rapat menutup bungkus kami sempurna. Tentara malaikat berpasukan, Engkau berlaksa-laksa banyak yang berlapis-lapis memagari kami semua, dan kami semua aman sempurna di tangan Allah dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus yang sakit telah disembuhkan. Kuasa pemulihan terjadi atas keluarga, atas pekerjaan, ekonomi, studi, dan semua aspek kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, lindungi para orang-orang yang ada di garda depan dalam COVID-19 ini. Dokter, para medis, aparatur yang bertugas. Berkati, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan untuk persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, 100 lipat kali ganda Engkau balaskan dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan, kami berdoa juga saat ini di H-10. Kami percaya gereja Kabar Baik telah kami rangkai. Pintu gerbang Gate 2020 terbuka. Karena kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan Kau jadikan beralih masuk pundi-pundi Kabar Baik, supaya kegerakan pemulihan yang dilakukan oleh Sang Pemilik Kabar Baik Yesus Kristus Tuhan terus terjadi, semakin menjadi berkat pada semua bangsa. Dan mereka akan menjadi murid, mereka akan dibaptis, diajar tentang segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hanya kepada pundi-pundi Kabar Baik saja Kau curahkan berkat-Mu limpah, tapi juga kepada pundi-pundi setiap kami yang mendengar firman ini hari ini. Karena itu kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Engkau
percaya Engkau buka tingkat-tingkat di dalam dan Engkau angkat tanganmu dan Engkau curahkan berkat limpah atas kami. Adalah kasih sukacita damai sejahtera berkat limpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa dari Yesus Kristus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian hidup kami. Tercurah limpah atas kami. Mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.